Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Mengalpro, saya mewakili tim kami akan mempresentasikan hasil tugas akhir kami dengan judul Warehouse Stock Management. Di sini dalam materi ini kita mungkin ada penjelasan pada studi kasus, bahasa pemrograman, fitur, flowchart, algoritma pemrograman, dan kesimpulan. Oke, yang pertama kita akan membahas studi kasus pada ini. Jadi, kita mempunyai studi kasus sebuah gudang PT Sinar Jaya yang mengelola berbagai stok barang. Namun, pendataannya secara manual. Ini menjadikan manajemen barang tidak efisien dan terkendala dikarenakan secara manual. Nah, di sini kami membuat program web yang bisa memanajemen dengan cepat dan efektif untuk membuat proses dan membantu proses manajemen gudang kita. Oke, langsung. Di sini, kami menggunakan beberapa bahasa pemrograman. Yang pertama adalah PHP. PHP di sini kami gunakan sebagai proses algoritma pemrograman di balik layar web kami. Yang kedua adalah JavaScript. Di sini JavaScript adalah proses interaksi fungsionalitas atau front-end bagi user yang melihat web kami. Dan yang terakhir, kami juga menggunakan CSS sebagai proses style atau tampilan untuk menarik dari web kami. Oke, jadi di sini ada beberapa fitur dalam web kami. Yang pertama adalah fitur pencarian data. Di sini pengguna dapat mencari barang-barang berdasarkan ID yang diinputkan. Dan yang kedua adalah fitur pengurutan data. Di sini daftar barang akan berurutan sesuai harga dan jumlah stok, bisa secara ascending maupun descending. Dan yang ketiga, kita mempunyai fitur penambahan data. Di sini kita dapat menambahkan data produk dengan memasukkan nama, ID, harga, serta stok barang. Dan yang terakhir, kita juga mempunyai fitur alert. Fitur tambahan kita ini, di saat kita menginputkan barang, di sini akan muncul notif bahwa barang sukses atau barang telah tertambah. Oke, di sini saya akan menjelaskan flowchart dari web kami. Di sini kami dari main menu mempunyai 3 pilihan. Yang pertama mengurutkan barang, menambah barang, dan juga pencarian barang. Langsung saja, misalnya kita langsung memilih ke bagian mengurutkan barang. Di sini ada proses pemilihan, yes or no. Atau kita ingin memilih ascending atau enggak. Jadi di saat kita memilih ascending, barang-barang akan teratur seperti ascending sesuai stok dan harganya. Jika kita menginputkan tidak, itu akan sesuai descending secara teratur. Dan yang kedua, kita mempunyai fitur tambah barang. Nah, di sini pengguna akan disuruh menginputkan beberapa nama produk seperti nama produk, ID produk, harga produk, stok produk, dan ada notifikasi submit untuk menambah data barang ini ke gudang. Pada saat kita submit, akan muncul notif produk berhasil diinputkan. Oke, dan yang terakhir, di sini kita bisa memilih pencarian barang dengan menginputkan ID barang. Di sini juga ada proses ketemu atau tidak. Di saat proses ketemu, itu akan menampilkan data barang di gudang kita. Dan jika tidak, akan muncul notifikasi menampilkan ID tidak ditemukan. Ini adalah tampilan dari website halaman utama. Dan ini adalah tampilan fitur mengurutkan ID dari kecil yang ke besar. Dan ini sebaliknya tampilan website mengurutkan ID besar ke kecil. Ini adalah tampilan website menambah data barang. Kita bisa menginput yang tadi nama produk, ID produk, harga produk, dan stok produk. Kemudian ini adalah tampilan searching atau pencarian data. Kita bisa memasukkan ID yang kita cari. Dan langsung kita ke algoritma pemrogramannya. Oke, yang selanjutnya adalah algoritma pemrograman. Jadi, dalam algoritma melukar dua variabel, fungsi yang pertama kita lakukan adalah membuat fungsi yang bisa menerima 2 parameter dengan variabel A dan variabel B. Kedua, kita menyimpan nilai variabel B ke dalam variabel sementara atau variabel temp untuk menyimpan sementara nilai B sebelum ditukar. Kemudian, simpan nilai variabel A ke dalam variabel B sehingga nilai A pindah ke variabel B. Dan yang terakhir, simpan nilai variabel temp ke dalam variabel A, sehingga
nilai variabel A akan berubah menjadi nilai variabel B yang sebenarnya telah disimpan temp. Oke, kemudian kita uji algoritma mengurutkan data dengan bubble sort. Di sini kita memiliki elemen dari ID, gudang, dan variabel n. Kemudian kita memulai perulangan dengan batas indeks 0 hingga variabel i kurang dari variabel n min 1. Jadi di dalam perulangan ini, kita membuat sebuah pengkondisian dengan syarat nilai variabel id array, variabel gudang pada indeks ke variabel j lebih besar dari nilai variabel id array, variabel gudang ke variabel j plus 1. Nah, apabila kondisi ini terpenuhi, maka mulailah operasi sorting dengan menukarkan nilai pada variabel id, variabel nama, variabel harga, dan variabel stok menggunakan fungsi swap agar menjadi nilai yang terurut. Jadi, algoritma ini memungkinkan barang yang acak menjadi rapi sesuai dengan rumus bubble sort. Kemudian, kita melakukan perulangan for untuk melakukan pencarian data dengan batas variabel i sama dengan 0 hingga variabel i kurang dari jumlah elemen variabel gudang dengan operasi increment variabel i plus plus. Jadi, ini dia akan bertambah atau increment. Nah, jadi apabila kondisi ini terpenuhi, simpan nilai variabel i, variabel nama, variabel harga, variabel stok dari array, variabel gudang, indeks ke i di dalam array, variabel hasil pencarian indeks ke variabel indeks. Kemudian, setiap variabel indeks akan tertambah 1. Kemudian, ubah nilai variabel ada menjadi true untuk menunjukkan bahwa hasil pencarian telah ditemukan. Jadi, dalam proses searching ini, kita akan melakukan perulangan. Jadi, sehingga semua data dalam array akan di-searching satu persatu menggunakan for hingga menemukan dan akan jadi true. Jika true, maka bahwa hasil pencarian telah ditemukan. Nah, setelah melakukan perulangan untuk mengecek apakah data pencarian ada, kita bisa memeriksa nilai dari variabel ada. Nah, apabila variabel ada adalah true, maka akan muncul di dalam tabel dengan lembar 4%, string dengan sebagai kolom pertama ID. Dan intinya, dia akan membuat perulangan for untuk mencari data yang ingin dicari dan akan ditampilkan dalam bentuk kolom. Nah, jika nilai variabel false atau variabel di dalam for itu kita tidak menemukan, maka string akan memunculkan ID tidak ditemukan dikarenakan tidak ada variabel ID yang cocok sesuai yang kita cari tersebut. Nah, di sini kita punya algoritma menambahkan elemen baru dalam array. Di sini kita bisa menggunakan metode perminta atau request method. Sama dengan post menggunakan server request method. Nah, jadi apabila peraturan tersebut benar, maka kita bisa mengambil nilai input menggunakan variabel post. Jadi kita bisa menginputkan dalam variabel input name, input ID, input price, dan juga input stock. Jadi kita mengisi apa data-data yang kita inputkan dan akan dikonversikan sebagai data integer menggunakan fungsi in-part. Jadi intinya data-data yang kita inputkan menggunakan server request method akan tersimpan dan masuk ke dalam array variabel gudang indeks ke i. Dan semua akan tercetak dan tertampung dalam array di dalam variabel gudang. Jadi, kesimpulan dari tugas akhir kami adalah, dengan adanya pengembangan website pengolahan gudang, kami berharap dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional para karyawan dalam mengelola persediaan barang. Para karyawan tidak perlu lagi menghabiskan waktu lama untuk mencari, mengelola data, karena semua informasi dapat diakses dengan cepat dan akurat melalui website kami. Sistem yang terstruktur dapat mudah diakses, didukung oleh algoritma, pemrograman, dan konsep array 2 dimensi, memastikan data. Dengan demikian, pengembangan website ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi operasional PT Sinar Jaya, sambil memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dalam mengelola persediaan gudang.